Jadi, selamat malam Pak Pendeta Boy. Selamat malam Bante. Suaranya jelas ya dari sana ya? Jelas Oke, Bante. Jelas. malam ini Walaupun di sini cerah gitu, di situ agak gelap ya Bante. memang saya Ini tidak ada sengaja untuk kaitan dengan selibat ya Bante ya. oh, tidak ada, karena saya Oh sudah cerah. mencari satu posisi mungkin yang agak-agak remang-remang. Karena pembahasan kita malam hari ini kan saya saya hidup sendiri, Pak Pendeta hidup berkeluarga gitu. Jadi jadi pembahasan kali ini nanti saya minta dari Pak Pendeta Boy Tampu Bolon ini untuk menyampaikan uh, tentang topik hidup selibat dan berkeluarga ini dari segi pandang Kristen itu sendiri, karena Kristen itu sendiri berhubungan dengan kekatolikan, sedangkan di dalam sejarah-sejarah atau sampai sekarang Katolik dan Kristen itu berhubungan, tetapi memiliki kebijakan dan memiliki perkembangan yang berbeda. Mungkin nanti Pak Pendeta Boy akan menyampaikan kepada kita semua, terutama kepada saya atau teman-teman Buddhis yang bergabung di sini, dan beberapa juga ada teman-teman Kristiani yang bergabung di sini. Ini seperti kuliah umum jadi pada malam hari ini. Pembahasan yang jarang dibahas oleh mungkin channel-channel lainnya ya, channel-channel lainnya. Oke, tidak panjang kali lebar saya berbicara. Selanjutnya waktu dan tempat saya berikan kepada Bapak Pendeta Boy Tampu Bolon untuk menjelaskan tentang topik hidup selibat dan hidup berkeluarga dari sisi pandang kekristenan. Silakan Pak Pendeta. Baik, terima kasih Bante. Tapi sebelumnya saya juga menyapa kepada semua teman-teman sekalian. Shalom, Namo Buddhaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, salam NKRI. Saya lihat ini Bante ada adik-adik saya ini dari Setiabudi Sabda Medan. Seperti Bante pernah berkunjung ya, iya. Vincent Sinaga, Jessica Nenggolan, dan juga Mangantar. Begitu. Jadi terima kasih kepada Bante yang telah bersusah payah, berlesu-lesu, memikirkan untuk topik ini. Sebenarnya Bante ini bukan porsi saya untuk membahas ataupun mengkaji, karena kita ada dua persepsi dari Kristen Protestan dan juga Katolik. Tapi alangkah demikian tadi ketika Bang Siol ataupun Pastor Alex hadir di sini, lebih jelas begitu, lebih klop dia begitu. Tapi tidak apa-apa, saya akan mencoba menggali dari ajaran Kristen Protestan. Begitu Bante. Menarik memang seperti yang diutarakan Bante di awal tadi, bahwa selibat ini adalah suatu kajian ataupun suatu pemahaman seseorang tentang bagaimana agama itu tersendiri. Artinya bahwa ada persepsi untuk menikah ataupun tidak menikah. Hidup selibat merupakan suatu pilihan hidup yang tidaklah mudah untuk dijalani. Ketika saya mengenal Bante, saya melihat bagaimana mungkin seorang manusia bisa menahan yang namanya kebutuhan biologis. Karena dari segi pengalaman saya, sebelum saya terjun langsung berjumpa dengan Bante sahabat saya, pertanyaan ini pernah terlintas dalam benak saya, tapi saya tidak berani untuk menanyakannya. Tapi karena membaca literatur dan juga artikel, saya mulai memahaminya secara perlahan begitu Bante. Tapi coba kita ingat kembali, ada suatu peristiwa yang terjadi di Amerika Serikat, mungkin ini sebagai pengantarnya, yang terjadi kasus yang namanya pedofil begitu. Yang terjadi di Amerika pada tahun 2002 sampai 2003 ada 46.000 imam, di mana ada 325 imam yang diberhentikan karena persoalan kasus seksual ini begitu. Karena memang yang namanya kebutuhan daging, yang namanya kebutuhan biologis, kalau kita bersentuhan langsung dengan yang namanya masyarakat, pasti ada keinginan tersebut untuk meninggalkan atau melupakan yang namanya selibat tersebut. Memang tidaklah mudah untuk yang mengatakan bahwa saya adalah seorang rohaniawan ataupun saya seorang personal yang tidak menikah dengan orang lain. Tapi perlu kita ketahui bahwa dalam kasus yang tadi di Amerika, timbullah suatu majalah
yang mengangkat, kalau tidak salah saya itu majalah tentang selibat berat ataupun berkat, itu edisi hidup. Nanti boleh kita searching juga di internet. Selibat itu berat atau berkat? Kan sebagai berkat ketika seseorang bisa mengatasi keinginan daging dia tersendiri untuk tidak bersentuhan dengan yang namanya, kalau laki-laki ya dengan perempuan, ataupun perempuan dengan laki-laki, itu bisa dikatakan dengan suster. Tapi ada juga mengatakan bahwa selibat itu berat. Kalau kata Dilan mengatakan nggak usah kamu, aku saja gitu. Karena hidup ini berat gitu. Berat. Meninjau istilah Dilan begitu. Tapi boleh kita kaji juga dari segi etimologi katanya, kalau selibat itu berasal dari bahasa Latin. Kaeleps. Bukan Kaleb ya, Kaeleps. Karena ada Kaleb menurung begitu. Ini Kaeleps yang artinya tunggal. Orang yang tidak menikah. Kalau dari kamus Alkitab dikatakan selibat itu adalah status tidak menikah, dan disarankan Paulus dalam 1 Korintus 7 ayat 20 sampai 20 ayat 20 sampai 27. Mungkin Bante juga bisa melihat di Alkitab ada tertulis di situ bagaimana tentang hidup dengan keadaan seperti waktu dipanggil Allah, dan tentang perkawinan. Boleh saya baca Bante ayat tersebut supaya kita lebih silakan. Jelas ya. Tapi saya akan mulai dari ayat 32 sampai 35, dikatakan 1 Korintus 7 ayat 32 sampai 35. Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan. Bagaimana Tuhan berkenan kepadanya. Orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara dunia. Bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya. Dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatian mereka pada perkara Tuhan, supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Tetapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan suaminya. Semuanya ini kukatakan untuk kepentingan kamu sendiri, bukan untuk menghalang-halangi kamu dalam kebebasan kamu. Tetapi sebaliknya supaya kamu melakukan apa yang benar dan baik, dan melayani Tuhan tanpa gangguan. Artinya Bante bahwa Tuhan itu memberikan free will kepada ciptaannya, kehendak bebas untuk melakukan dan memilih, menikah boleh, tidak menikah juga boleh. Tergantung bagaimana persepsi seseorang untuk memahaminya. Tapi kalau saya baca mendalami tentang selibat ini, seperti Pastor Alex, mereka ternyata sudah sampai kepada kerohanian yang mendalam, sama seperti Bante. Artinya keinginan daging duniawi ini memang sudah diputuskan sama sekali. Tapi tidak ada perlawanan antara selibat dengan duniawi. Seperti kasus pandemi pada saat ini, kita katanya menolak, dan jika kita memusuhi, beda dengan hal yang terjadi pandemi dengan selibat ini. Karena selibat ini persoalan personal antara kita kepada Tuhan, bukan kepada kita dengan sesama. Memang sangat berat Bante. Apalagi dalam kazana dunia Batak ini begitu, konteks Batak. Kalau dalam kami orang Batak yang menekankan bahwa anak itu adalah kekayaan. Anak kokido hamorau diau katanya. Artinya anak itu adalah suatu hal yang ditunggu-tunggu dan nantikan. Bagaimana mungkin seseorang tidak menikah dan tidak punya keturunan? Ini menjadi polemik sebenarnya di budaya Batak. Sampai sekarang masih ya bisa katakan positif dan juga negatif, tergantung bagaimana persepsi seseorang menilainya. Nah, saya pikir demikian Bante untuk memulai, untuk memantik pemikiran kita, karena saya melihat adik-adik saya di Sabda sudah mulai apa ini, saya pikir. Terima kasih Bante, saya kembalikan. Oke, terima kasih Bapak Pendeta Boy Tambu Bolon telah sedikit pemantik pada topik kita pada malam hari ini. Memang menarik membahas tentang satu topik ini, maka kalau di dalam segi diskusi antara mahasiswa dan lain sebagainya, ini kadang jarang diadakan karena mungkin secara literaturnya, pembelajarannya mungkin belum memahami sampai ke sana. Oke, jadi kalau di dalam Buddhis itu sendiri, itu ada, terima dulu ya. Nah, ini selamat datang juga kepada Mbak Febrisa. Bergabung kita pada malam hari ini, Bang Boy. Oh ya, selamat datang kepada
Febrisa Silaban. Ya, baru datang ini lagi pada pendeta. Kalau cewek panggilnya gimana, Pak Boy? Sama juga Bante, Sama pendeta juga. pendeta ya. Ini lagi join dengan kita pendeta Febrisa Silaban. Nah, ini sahabat kita juga dari Engage Medan. Dari Engage Medan dulu ya. Nah, sebagai Engage Medan ya kita harus mengingatnya juga. Walaupun mungkin sudah sangat lama kita tidak bertemu. Ya, mungkin jadi sekarang saya akan membahas dari segi Buddhisnya, Pak Pendeta. Jadi memang di dalam ajaran Buddha itu sendiri, kehidupan selibat itu sebenarnya sudah ada sebelum Buddha itu sendiri. Karena kehidupan selibat ini dipraktekkan oleh Pertapa pada zaman itu sebelum Buddha di dalam tradisi Brahmanisme dan Hindu. Oke, saya ucapkan selamat datang kepada Pendeta Febrisa. Selamat datang, selamat bergabung. Oke, saya lanjut. Jadi ini sudah ada sejak zaman sebelum Buddha itu sendiri. Karena kehidupan selibat ini dipercayai oleh para spiritual pada zaman itu, ini adalah hanya sebagai salah satu istilahnya jalan cepat untuk mencapai satu pembebasan atau mencapai satu kesucian. Dan itu juga ketika Pangeran Siddhartha Buddha yang menjadi Buddha, sebelum menjadi Buddha, namanya Pangeran Siddhartha. Pangeran Siddhartha, anak seorang raja di India zaman itu. Dari istilahnya keterikatan hal duniawi dengan kerajaannya yang mewah, dia ternyata tidak puas, tidak merasakan satu kebahagiaan ataupun kepuasan dari kehidupan yang mewah itu. Jadi beliau memutuskan untuk meninggalkan istana dan hidup sebagai seorang pertapa atau pabajita. Di dalam agama Buddha ini umat Buddha dibagi menjadi dua. Nah, itu menjadi satu pilihan juga. Kehidupan selibat ini tidak harus dijalankan oleh umat Buddha itu sendiri. Ada pilihan, yaitu menjadi umat Buddha Pabajita. Pabajita itu adalah umat Buddha yang menjadi biku atau samanera atau samaneri yang meninggalkan kehidupan berumah tangga atau berkeluarga. Yaitu menjalankan winaya-winaya atau aturan yang lebih banyak lagi. Sedangkan hidup selibat itu sendiri, selain sebelum zaman Sang Buddha itu sudah ada, ternyata di dalam peraturan-peraturan kebikuan itu sendiri yang mengharuskan seorang biku atau babajita itu hidup selibat. Karena itu ada di dalam winaya atau aturan. Seorang biku atau bikuni melakukan satu atau menjalankan satu winaya atau aturan atau bisa dikatakan sila, aturan-aturan yang seharusnya dijalankan oleh seorang Babajita, Pak Pendeta, di dalam agama Buddha ini kalau jadi Bante itu aturannya 227 sila. Sedangkan hidup selibat ini ada di baris pertama dan utama. Empat aturan besar di dalam menjalani kehidupan biku itu. Yang pertama adalah kita hidup untuk tidak melakukan hubungan seksual atau berkeluarga atau istilahnya mengikuti nafsu-nafsu birahi yang mengakibatkan kekotoran batin itu sendiri. Maka di dalam praktik seorang biku atau seorang babajita, biku atau bikuni itu sendiri, pertama dan yang utama yang dikasih aturan di situ adalah melakukan hubungan seksual itu sendiri. Karena diajarkan di dalam winaya itu, yang pertama kita selain tidak boleh membunuh, kemudian kedua tidak boleh melakukan hubungan, yaitu dengan apapun, dengan manusia ataupun dengan binatang di situ. Nah, itu adalah salah satu menjaga nafsu birahi, nafsu indera yang istilahnya menghambat
suatu latihan seorang biku atau bikuni itu sendiri. Karena ketika nafsu dari kekotoran batin itu sendiri masih ikuti di dalam kehidupannya, maka dia bukan seorang pertapa. Sama saja dia seorang rumah tangga atau seorang garawasa. Nah, karena kehidupan umat Buddha yang selain Babajita Garawasa. Garawasa itu mereka menjalankan hanya 5 latihan moralitas. Ya, menjalankan 5 latihan moralitas, yaitu tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berbohong, dan tidak menipu. Nah, kalau kehidupan seorang Babajita, selain dari 5 itu dalam aturan yang pertama dan yang utama, harus hidup tidak berkeluarga, bahkan menghindari kehidupan-kehidupan yang mewah atau menghindari kehidupan-kehidupan yang dapat memanjakan indera-indera kita, termasuk berkeluarga tadi. Itu kan kalau di dalam kehidupan normal, kehidupan selibat ini sesuatu yang mungkin sangat bertentangan ya, apalagi di dalam beberapa agama memiliki satu pandangan bahwa kita manusia itu diciptakan untuk berpasang-pasangan. Tetapi saya pernah bertanya juga, di setiap agama ada juga kehidupan selibat. Semua agama itu ada kehidupan selibat, tetapi tidak diharuskan oleh pengikutnya. Misalnya di dalam agama Islam sendiri, kalau dia menempuh jalan sufi, seorang sufi itu ada juga yang mendalami kehidupan selibat itu sendiri. Sama di dalam agama Buddha, utamanya di Theravada itu sendiri, sama seperti Katolik Roma, terdapat komunitas di situ disebut rahib atau biarawan yang hidup di luar keluarga, memiliki satu komunitas yang disebut sangha. Sangha itu adalah komunitas para biku ataupun umat Buddha yang menjalankan kehidupan babajita, tidak berkeluarga. Seperti yang di dalam Katolik ordo ya, ordo. Ordo itu kalau di dalam Buddhisnya itu sangha, komunitas. Jadi kehidupan selibat ini untuk menjaga peraturan-peraturan kebikuan itu sendiri. Bahwa di dalam aturan 227 sila atau kebikuan diantaranya adalah seorang biku atau bikuni melakukan pelanggaran parajika atau pelanggaran yang berat. Ya, karena melakukan hubungan seksual itu di dalam peraturan itu pelanggaran berat. Otomatis dia sudah tidak menjadi biku lagi. Walaupun tidak ada yang mengetahui, walaupun mungkin dia tidak ngaku, otomatis dia keluar dari Otodo itu sendiri, dari sangha itu sendiri. Itu dia sudah tidak seorang babajita, dia kembali menjadi seorang perumah tangga. Maka di dalam agama Buddha itu sendiri, hidup selibat tidak harus selamanya. Ketika seorang biku dalam kehidupan selibat itu sendiri sudah tidak mampu menjalankannya, daripada melanggar, mereka lebih baik kembali ke kehidupan perumah tangga, boleh berkeluarga. Nah, ini salah satu pilihan, bisa dikatakan menjadi alternatif untuk mencapai satu tujuan umat Buddha itu sendiri, mencapai nibbana atau kesucian itu sendiri dengan hidup selibat itu sendiri. Karena rintangan-rintangan berat di dalam kehidupan keluarga itu sudah dihindari. Misalnya tahta, wanita. Nah, akan ada di situ tahta, wanita, harta, dan ditambah lagi tahayul. Nah, ini kepercayaan terhadap sesuatu yang mungkin tahayul lah. Tahayul ini di semua agama ada. Kalau sudah terbebas dari 4 hal itu, maka seorang spiritual akan lebih mudah mengabdikan dirinya kepada jemaatnya atau kepada umatnya, lebih fokus. Ada juga yang misalnya pengabdian seorang Romo Pandita di dalam kehidupan umat Buddha juga ada, tetapi mereka berkeluarga dan bisa juga mengaplikasikan dirinya menjadi seorang pelayan juga. Tetapi dia latihannya dalam titik berkeluarga. Tetapi kalau di dalam ajaran Buddha itu sendiri, ketika seorang perumah tangga ingin mencapai satu tataran spiritual yang lebih tinggi, ketika nanti sudah sampai kepada tataran
pencapaian itu sendiri, maka mereka pun harus meninggalkan kehidupan rumah tangga karena harus melepaskan keseluruhan nafsu-nafsu, istilahnya nafsu duniawinya itu. Kalau tidak, dia mencapai kesucian tetapi dalam waktu 7 hari dia meninggal. Meninggalnya di sini tidak meninggal secara sakit atau apa, tetapi memang meninggal dalam keadaan yang suci istilahnya, karena tidak mampu, eee, menjalankan aturan-aturan yang 227 itu, tetapi di dalam keluarga itu kan hanya 5, maka dia harus meninggalkan itu. Karena seseorang yang sudah, memasuki ke dalam tingkatan spiritual, nafsu, keinginan, dan lain sebagainya itu sudah otomatis tidak ada lagi, ya, sudah otomatis tidak ada lagi. Ya, seperti yang Pak Pendeta sampaikan tadi, seorang pastor atau seorang, biarawati, mereka istilahnya mengambil satu tekad atau sumpah. Sama juga di dalam kehidupan Babajita, menjadi biku harus melalui satu proses, yaitu tekad, bahwa dia akan melatih diri menjalankan 227 sila. Salah satunya adalah harus hidup selibat. Itu di tataran yang pertama. Maka walaupun umat Buddha itu berkeluarga, ketika mau melatih diri kehidupan selibat pun boleh dalam jangka waktu yang mungkin ditentukan ataupun semampunya. Tetapi dia harus keluar atau meninggalkan kehidupan berumah tangga dengan izin keluarga, berlatih hidup selibat, kemudian sampai kapan mereka mampu menjalani itu, kalau tidak mampu kembali ke kehidupan Babajita itu sendiri. Jadi kehidupan selibat ini pun di dalam agama Buddha sebenarnya suatu pilihan. Ya, memang berat, tetapi bukan berarti tidak mampu. Memang itu berat. Maka Bang Boy nggak usah, biar saya saja. Nah, ini memang berat. Mungkin nanti akan kita bahas dalam sesi tanya jawab tentang hidup selibat. Ini memang ini hal yang menarik sekali untuk kita diskusikan dalam kesempatan ini. Juga di sini di dalam agama Buddha, dalam izin untuk membacakan Pak Pendeta, dalam Kama Sutta dari Sutta Nipata, Buddha menjelaskan bahwa melakukan kenikmatan indrawi atau seksual adalah salah satu sumber penderitaan bagi seorang pertapa itu sendiri. Jika seseorang mendambakan kenikmatan, mendapatkan, maka dia akan senang dalam hati. Orang awam mendapatkan apa yang dia inginkan. Tetapi jika bagi orang yang mendambakan berkurangnya kenikmatan, dia menjadi hancur seolah-olah ditembak dengan sebuah panah di dalam Kama Sutta. Jadi kenikmatan indrawi ini memang salah satu kebutuhan seorang istilahnya beragama yang menjalankan kehidupan rumah tangga. Tetapi bagi seorang yang menjalankan kehidupan babajita atau pertapa, ini merupakan hal-hal yang benar-benar dijaga. Ketika seorang babajita atau kehidupan selibat ini melanggar aturan itu, dia seperti terkena panah, benar-benar hancur. Dia istilahnya di dalam winaya itu dia terkalahkan. Otomatis dia ini tidak seorang babajita lagi dan tidak akan diterima menjadi babajita lagi. Ya, sekali melanggar tidak bisa diterima lagi menjadi babajita. Kalau tidak melanggar, istilahnya seorang bante, dia lepas jubah, berkeluarga. Ketika nanti mungkin keluarganya semua menghendaki, dia bisa menjadi biku lagi selama 7 kali. Nah, menjadi biku selama 7 kali, tetapi dengan catatan tidak melanggar dari aturan-aturan itu sendiri. Nah, itu mungkin pemantik dari saya yang sebenarnya sudah panjang sekali, melebihi dari Pak Pendeta Boy ya. Jadi untuk sesi selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab seperti biasanya Pak